Ladal Simelu bersama unsur Forkopimda dan komunitas mangrove di Simelu melakukan penanaman sebanyak 5.000 bibit mangrove. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memperingati Hari Mangrove Sedunia yang jatuh pada hari ini. Penanaman bibit mangrove serentak dilakukan TNI Angkatan Laut hari ini di 77 lokasi di Indonesia. Di Simelu, TNI Angkatan Laut memusatkan kegiatan penanaman mangrove di kawasan Desa Linggi, Kecamatan Simelu Timur. Kegiatan penanaman serentak 5.000 bibit mangrove dilakukan Lanal Simelu bersama unsur Forkopimda, komunitas mangrove, serta unsur pelajar dan unsur masyarakat. Dan Lanal Simelu Letkol Laut Pelaut Hendra Dwinanto menjelaskan, penanaman mangrove serentak dilakukan dalam rangka memperingati Hari Mangrove Sedunia. Lahan yang ditanami seluas 1 hektar sebanyak 5.000 bibit mangrove berada di Desa Linggi. Upaya ini dilakukan untuk konservasi terutama di bibir pantai yang terancam dari abrasi. Banyak pohon mangrove di Simelu ini, khususnya di pantai Simelu, banyak yang rusak, banyak yang mungkin karena cuaca, pada iklim di Simelu. Ini kita berada di sini hari ini untuk melaksanakan konservasi mangrove untuk rangka mempertahankan konservasi lingkungan kita, khususnya lingkungan di pantai. 1.000 hektar. Artinya ketika terjadi perubahan batas bibir pantai, maka di situ habitat ataupun keberadaan hutan mangrove itu pun banyak yang mati. Tapi kita tetap komitmen mengembalikan, mempertahankan sekitar keliling Pulau Simelu lebih kurang 2.500 hektar harus kita tanami mangrove karena mempertahankan potensi kelautan dan perikanan kita sebagai potensi dominan di Kabupaten Simelu. Sementara itu, PJ Bupati Simelu Ahmad Lia mengatakan penanaman mangrove sebagai upaya untuk mempertahankan keberadaan mangrove di Simelu. Pihaknya berupaya untuk melakukan upaya penanaman bibit mangrove di wilayah Kabupaten Simelu di ratusan hektar lahan mangrove yang tersedia di Simelu. Dari Simelu, Al-Ashab TVRI melaporkan. Hari Mangrove Sedunia diperingati setiap tanggal 26 Juli dan untuk tahun ini peringatan Hari Mangrove Sedunia mengambil tema Hari Internasional Konservasi Ekosistem Mangrove dengan beragam tujuan untuk melestarikan lingkungan. Lantas bagaimana sebenarnya kita harus memaknai Hari Mangrove Sedunia? Kita akan memperbincangkan hal ini bersama pengamat lingkungan Aceh, TM Zulfikar, yang saat ini sudah terhubung bersama kita melalui Zoom. Assalamualaikum Pak Zulfikar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Zulfikar sudah bergabung bersama kami dalam Aceh hari ini. Pak Zulfikar, kita awali tentunya pembicaraan ini Hari Mangrove Sedunia. Bagaimana sih sebenarnya Bapak kita harus memaknai Hari Mangrove Sedunia yang sedang diperingati saat ini? Ya, saya pikir ini boleh dikatakan bersinergi dengan apa yang kita sampaikan beberapa waktu lalu ya, terkait dengan Hari Kelautan ya. Beberapa minggu lalu kita juga memiliki tentang kelautan. Mangrove ini juga salah satu tanaman yang berada di pesisir ya. Dan artinya dia hanya bisa tumbuh di pikiran lautan. Ya, kita banyak atau jalan ke pantai itu akan banyak. Jadi sebenarnya kita di Aceh harus berbangga juga, harus bersyukur karena wilayah kita ini dengan panjang laut yang cukup luas, saya pikir di sanalah mangrove ini seharusnya ada ya. Nah, walaupun kita tahu bahwa kita pernah ada bencana besar ya, tanggal 26 Desember 2004 yang kemudian itu banyak menghancurkan kawasan mangrove kita. Tapi di luar itu sebenarnya mangrove juga sudah berkali-kali juga kita melihat bahwa banyak aktivitas yang kemudian itu juga merusak mangrove itu sendiri sampai sekarang. Misalnya aja ada aktivitas illegal logging yang kemudian menjadikan. Ya, kita masih terhubung Pak Zulfikar. Ya, mungkin ada terjadi kendala teknis jaringan sehingga sedikit terputus perbincangan kita bersama Pak Zulfikar, tapi kita masih menunggu untuk kembali terhubung. Telah terhubung kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tadi Pak Zulfikar juga sudah menjelaskan bahwasannya Aceh ini kawasan pesisirnya cukup luas. Otomatis potensi populasi mangrove seharusnya cukup luas juga. Bagaimana dengan populasi mangrove di Aceh saat ini memangnya Pak Zulfikar?
Ya, memang boleh dibilang pasca tsunami ya, itu kan terjadi di wilayah pesisir ya, sehingga wilayah-wilayah mangrove kita ini menjadi korban sangat tsunami, terutama di wilayah pantai barat selatan sampai Lampung, kemudian Aceh hingga ke pesisir, katakanlah perbatasan PD itu masih kena juga. Tapi yang paling berat itu Aceh Besar, pada Aceh sampai ke Aceh Jaya. Ini artinya ada ribuan bahkan puluhan ribu wilayah mangrove lain. Walaupun selain juga disebabkan oleh tsunami itu juga kegiatan-kegiatan aktivitas logging di wilayah mangrove ya, membuka lahan di wilayah mangrove, kemudian mangrove dijadikan sebagai barang dan sebagainya ya. Jadi pada hari mangrove yang jatuh 26 Juli hari ini itu kan jelas. Jadi sinyalnya ini adalah bagaimana dengan pemahaman mangrove, dengan peringatan ini kita meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama kita untuk melihat betapa pentingnya ya, ekosistem mangrove dan memberikan solusi akan pentingnya pengelolaan dan konservasi lingkungan yang berkelanjutan. Kira-kira tujuan mangrove hari ini seperti itu. Hari ini juga kita tahu tadi pagi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu telah membagikan bibit mangrove dan juga menanam di Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, ini serentak dengan 77 wilayah lainnya di provinsi di Indonesia. Ini luar biasa, saya pikir. Kemudian juga kita tahu sebenarnya hutan mangrove di Indonesia itu sangat luas ya. Luasannya itu hingga 3,31 juta hektar. Nah, ini luasan ini sebenarnya 20% dari luas mangrove dunia. Nah, tetapi harus kita ketahui bahwa ternyata ada ratusan ribu hektar mangrove itu di Indonesia kritis, termasuk beberapa lahan mangrove di Aceh. Jadi ini juga harus kita sadari bagaimana kemudian kita bisa memperbaiki kembali, melakukan rehabilitasi kembali terhadap kawasan ini. Nah, kira-kira seperti itu yang ingin kita sampaikan ke publik. Iya, Pak Zulfikar juga tadi sempat disampaikan bahwa memang tujuan ataupun dari peringatan Hari Mangrove Sedunia ini adalah mengkampanyekan bahwa kesadaran masyarakat akan mangrove sendiri. Ya. Namun kita juga melihat bahwa tadi Bapak sampaikan adanya illegal logging ataupun eksploitasi terhadap mangrove ini sendiri. Apa kira-kira langkah yang bisa diambil ataupun sikap dari pakar pemerintah ataupun aktivis terhadap oknum-oknum yang melakukan eksploitasi ataupun illegal logging terhadap mangrove ini, Pak? Iya, karena kita punya luasan mangrove yang cukup luas dengan kawasan yang juga sangat panjang ya di sekitar pantai, dan ini juga sudah mulai terdegradasi. Yang pertama, pemerintah itu seharusnya lebih ketat ya terkait dengan upaya-upaya perlindungan dan penyelamatan. Bahkan saya sebenarnya beberapa kali pernah menyarankan untuk segera membuat semacam konsep terkait dengan rencana dan upaya pengelolaan dan perlindungan mangrove di Aceh. Kita tahu mangrove ini kan sangat besar ya manfaatnya untuk lingkungan dan juga untuk masyarakat. Kita yakinkan bahwa di mangrove ini kan dihasilkan berbagai komunitas perikanan dan bahkan kehutanan perairan seperti tadi kayu-kayu laut itu sangat berharga untuk pemijat ikan dan sebagainya. Kemudian mencegah bagaimana abrasi pantai itu bisa diminimalisir, kemudian menstabilkan wilayah pesisir. Yang lebih hebat lagi dengan mangrove ini kita bisa menyaring limbah. Jadi limbah-limbah yang ada di seputaran pesisir itu bisa disaring secara alami oleh pohon-pohon mangrove ini, termasuk tadi mencegah intrusi air laut dan juga tempat pemijahan berbagai ikan dan habitat yang ada di sekitar pesisir. Jadi memang banyak sekali pentingnya mangrove ini, termasuk sebagai zona untuk memastikan bahwa ketika terjadi tsunami dengan adanya mangrove ini kan tidak langsung kekuatan ombak itu lari ke rumah-rumah masyarakat sehingga dia dihadang dulu oleh mangrove yang ada. Jadi memang ini luar biasa, sehingga saya pernah sekali berdiskusi dengan Pak Doni Monardo, waktu itu beliau kepala BNPB, yang menyatakan bagaimana pemerintah Indonesia itu mulai beberapa tahun terakhir kemarin untuk memastikan bahwa mangrove ini bisa
dikelola dan dilindungi dengan baik. Nah, mungkin konsep-konsep ini yang kemudian perlu diimplementasikan. Iya, baik. Namun menurut amatan Pak Zulfikar, untuk masyarakat Aceh sendiri sebenarnya bagaimana kesadarannya untuk menjaga ekosistem mangrove ini? Apakah sudah cukup baik? Ya, kalau kita lihat di beberapa wilayah, seharusnya memang contoh ya, misalnya di Langsa lah. Langsa ini kan kita kenal ada kawasan ekowisata yang mana mangrove menjadi wilayah utama terkait dengan ekowisata yang ada. Nah, konsep-konsep ini menarik untuk kemudian dikembangkan oleh wilayah-wilayah lainnya, bahwa di satu sisi mangrove itu bisa dijaga keberadaannya ya dengan fungsi-fungsi yang tadi saya sebutkan, tapi kemudian dia bisa menghasilkan devisa, menghasilkan pendapatan, dan juga bukan hanya masuk ke pendapatan pemerintah, tapi bagaimana juga dia menjadi tempat mencari nafkah bagi masyarakat kita. Ya, jadi ini juga bisa dipersiapkan. Saya pikir apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Langsa ini diadopsi oleh Aceh Timur, oleh Aceh Sabinya, oleh wilayah-wilayah yang ada mangrove, misalnya Aceh Jaya, Banda Aceh juga ada sebagian. Jadi saya pikir konsep-konsep ini penting untuk kemudian dilihat dan didiskusikan dan dikembangkan. Saya kira seperti itu. Apalagi ada semangat pemerintah untuk mulai beberapa tahun terakhir itu ada 2 wilayah, yang pertama gambut dan mangrove, kemudian ini dilindungi dan dikelola untuk menghasilkan berbagai upaya yang bisa melindungi masyarakat kita di Aceh dan juga di Indonesia, terutama untuk mencegah terjadinya dampak akibat perubahan iklim yang semakin hari semakin besar ya dampaknya. Ya, tentunya ini merupakan hal yang sangat luar biasa Pak ya, bahwa memang mudah-mudahan daerah-daerah lainnya bisa mengimitasi bagaimana daerah Langsa sendiri dalam membudidaya mangrove. Dan Bapak tentunya untuk terakhir, bagaimana himbauan ataupun saran dan masukan dari Bapak sendiri selaku pengamat lingkungan terhadap masyarakat di hari peringatan mangrove sedunia ini? Ya, seperti yang kita tadi sampaikan, bahwa tujuannya adalah bagaimana meningkatkan kesadaran. Mudah-mudahan dengan menonton, kemudian membaca, melihat pandangan-pandangan orang terkait pentingnya mangrove, padahal mangrove itu ada di sekeliling masyarakat yang selama ini tidak sadar, yang mudah-mudahan terketuk hatinya menjadi sadar. Dan kemudian memaksimalkan, dan juga jadi nonton kita dengan mangrove yang ada di dekat kita itu, kita maksimalkan. Misalnya aja di mangrove itu kan bisa menghasilkan sirup mangrove ya, kalau yang terkait dengan ekonomi dan sebagainya itu dicari terus peluang-peluang, termasuk tadi ekowisata dan sebagainya, sehingga mangrove bisa terjaga, masyarakat paham, kemudian bencana bisa dikurangi atau diminimalisir dampaknya di sekitar kita. Mudah-mudahan ini bisa memberikan sedikit pengertian kepada masyarakat untuk mulai sekarang kita menjaga bersamalah mangrove untuk kemajuan dan juga untuk pendidikan. Baik, kita harapkan di hari peringatan mangrove sedunia ini melalui perbincangan kita juga dapat menambah edukasi kepada masyarakat dan juga ada sanksi tegas terhadap pelaku eksploitasi mangrove. Ya, terima kasih Pak TM Zulfikar selaku pengamat lingkungan Aceh telah menyampaikan informasi dalam Aceh hari ini. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.